sedekah itu nomor satu. Jadi apapun usaha kalian, mau dari kuliner, Betul. pakaian, pokoknya fashion apapun, craft, untuk sedekah itu nomor satu. Jadi jangan takut, rezeki dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis. Sore ini kita ada di rumah gua. Kita sedang menikmati ayam bakar. Ayam bakar ini namanya adalah ayam bakar G-Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu ya. Mantap ya. Ayamnya gede. Berat. Mantap, dari ukuran gede. Rasanya juga oke. Sambalnya gimana nih? Enak. Iya, sambalnya enak. Itu apa itu? Ya itu? Ini sate apa nih? Ayam kan? Saya nggak tahu namanya. Sate kulit. Kulit. Tadi kita order sate kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panggil yuk ini, nanya aja yuk ke ownernya. Mbak Maya. Ada nggak tuh Mbak Maya? Ada. Nih Mbak Maya. Sini dong. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Kita lagi menikmati nih ayamnya, ayam G-Boy. Wah. Mbak Maya ini akhirnya sama teman-teman itu dikenalnya adalah dengan Maya G-Boy. Nah, Mbak Maya, kita sambil makan, sambil ngobrol boleh ya Mbak Maya? Silakan loh, silakan. Kita penasaran nih Mbak, kok namanya ayam bakar G-Boy ini? Asal mulanya ya. dari mana kata G-Boy itu? Sebenarnya kalau sering ditanya kenapa namanya G-Boy gitu ya, itu sebenarnya panggilan nama ini saya dulu waktu kerja itu sempat dipanggilnya G-Boy gitu lah. Oh gitu. Terus bikin apa warung gitu kan. Ayam bakar apa ya namanya biar ini kan biasanya kan kalau teman-teman tuh pakai nama anaknya, nama keluarganya apalah gitu. Tapi ya kita nyari yang anti mainstream lah. Oh iya ya. Biar gampang dikenal Iya, gitu. jadi ayam bakar G-Boy itu Ya. berarti emang dari panggilannya. Maaf ya, jujur awalnya kita itu agak-agak sungkan ya nyebutnya ya. Nggak berani loh manggil namanya G-Boy itu nggak berani. Soalnya apa? Kirainnya karena kan kata-kata G-Boy itu Ya, nanti kan orang kan jadi Konotasinya berpikir Iya, positif agak enggak juga, negatif enggak juga. cuman karena unik, sensual aneh, ya. sensual, Seksi ya, seksi. Betul. Agak seksi gitu loh ya, namanya itu agak seksi. Kirain itu karena memang produknya ini dari produk Iya. dikenal jadi nama si owner, ternyata enggak. malah kebalikan. Nama owner yang kemudian dipakai untuk ininya. Berarti kayak seperti umumnya ya. Soalnya kalau saya mau ceritain detail itu bisa 250 tahun. 250 tahun. Berapa generasi? Panjang perjalanan Panjang. ceritanya. Jadi ya kita make it short aja. Ya pokoknya itu dulu panggilan nama saya waktu kerja dulu. Jadi ke bawah-bawah lah gitu. Udah berapa lama Mbak? Untuk ayam bakar ini kita sendiri waktu itu buka warung dari 2017. 2017. 2017. 4 tahun lah ya. 4 tahun ya. Awal di mana bukanya? Di Ciputat. Oh Ciputat. Jadi awalnya itu di rumah, kebetulan rumah tuh samping rumah kan ada kebun papa ya, dulu almarhum papa, jadi saya buat warung. Jadi pelan-pelan ya jadi warung yang sekarang. Nah ini kalau untuk di rumah gua ini yang sudah cabang yang kedua. Kalau kedua ya. Iya. Wah, Berarti sekarang ada berapa outlet? 2. Kalau outlet saat ini 2. Dua ya, berarti yang di utama di rumah sama yang di rumah gua ini. Iya Ya. betul. Nah Mbak Maya, apakah ada cerita menarik nih Mbak di balik ide atau memulainya bisnis ayam bakar G-Boy ini? Untuk ide awalnya itu memang sebenarnya ayam bakar ini kan favorit keluarga ya. Oh. Favorit keluarga waktu itu. Tapi memang kita kan kadang-kadang ketemu ayam bakar tuh kalau mau tahun baru. Biasanya kayak gitu. Hari-hari penting Hari-hari doang. yang ada apalah, ayo ngebakar ayam lah, bakar ayam gitu kan. Terus sekali 2 kali tuh pernah ada bawa ke tempat temen, terus ada banyak yang suka gitu kan. Banyak yang suka, tadinya cuma sekedar potluck biasa, ternyata banyak yang suka. Ya udah coba jualan, dan ini kebetulan resep dari orang tua ya. Resep dari mama. Ya udah alhamdulillah. Kalau saya lihat kan memang kalau ayam bakar ini kan long lasting gitu loh, bukan menu yang istilahnya yang kayak kekinian ala-ala Betul. apa gitu kan. Nggak Tapi tren-trenan. Iya, nggak ada tren-trenan. Pokoknya hajar terus. Hajar terus. Oh, memang orang Indonesia ini kalau bisa dibilang ya, siapa sih yang nggak kenal sama ayam, gitu kan? Bisa jadi bisa ayam bakar, Bisa ayam jadi. goreng Dengan berbagai variasinya. berbagai variasi betul. Iya. Awal mula Mbak merintis ayam bakar G-Boy ini pada waktu masih bekerja atau dari set? Sudah resign. Oh dari set? Sudah resign. Berani ya?
Apa yang membuat Mbak Maya berani? Ini awalnya cuma sekedar iseng aja atau emang niat bisnis sih? Niat bisnis. Oh, niat bisnis. Justru saya ajak suami saya untuk resign dari kantornya waktu itu. begitu. Oh gitu. Iya. Jadi Apa saya yang- Nah ini Iya. ya yang kita tertarik nih ya, nekatnya ini loh ya. Nekat dia. Suami diajak resign, padahal waktu itu belum ada bisnisnya, belum terbentuk ya. Iya. Berarti nekat ya. Bisnisnya belum jalan, dia sendiri udah resign, suaminya diajak resign, gitu loh, gambling banget gitu kayaknya ya gitu. Tapi kenapa sampai seberani itu? Ya. Jadi gini, awalnya memang waktu itu saya waktu resign itu memang karena orang tua sakit, papa ya, almarhum papa tuh sakit, jadi saya harus merawat beliau dan memang sampai 4 tahun itu saya benar-benar merawat puas sampai papa nggak ada. Nah, jadi benar-benar itu saya resign, nggak kerja sama sekali, tapi memang kadang suka ada orderan open PO gitulah untuk ayam bakar. Tapi memang masih hanya sekedar pertemanan biasalah gitu. Nah, begitu tahun 2017 itu, pas kebetulan suami itu mulai lagi agak-agak mulai bosan dengan pekerjaannya, mulai apalah, saya ajak, saya bilang kita dagang aja gimana, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang dagang apalah, punya modal apa gitu kan, segini. Udah nekat aja, ayo bismillah dagang ini apa ayam bakar. Tadinya awalnya saya mau jualan sosis bakar dulu nih, sosis yang jadi punya yang ala-ala dibakar gitulah. Cuman kebetulan karena memang balik lagi karena si menu ayam bakar ini sering jadi andalan keluarga kita, jadi aku putusin untuk kita coba lagi lah ayam bakar. Dan alhamdulillah ya gitu, buka untuk misalnya kayak teman-teman mau ada acara gitu kan, nasi box gitu. Awalnya datang dan akhirnya ya udah kita seriusin gitu. Oh, nah ngomong tentang modal nih, tadi kan bilang katanya kan sempat gimana modal juga nggak ada, bla, bla. iya, betul. Berarti ini the first stepnya itu pakai modal berapa? Jujur 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Jadi mungkin kalau waktu itu tuh kondisi warungnya sendiri kan tidak seperti sekarang ya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah lebih bagus, lebih baik dari yang dulu. Karena yang waktu itu tuh benar-benar kebunnya papa. Kita buat jadi warung dan itu masih berantakan, masih hutan belantara. Jadi pelan-pelan, dan modal 1 juta itu juga kita hanya beli produk karena saya kan punya, maksudnya istilahnya di rumah kan ada ya untuk panggangan yang dulu tuh masih yang panggangan kipas. Terus ada juga bahan-bahan yang lain tuh gampang gitu. Tapi memang untuk ayam ya memang terus piring rotan waktu itu punya. Jadi kita bener-bener pakai ala kadar yang ada di Berarti rumah. memanfaatkan apa yang ada dulu. Betul. 1 jutanya adalah bener-bener untuk beli bahan. Iya betul. Seperti itu. Langsung laku. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Cara Mbak Maya mengenalkan ke masyarakat, ke customer bagaimana? Sosmed ya waktu itu kan Sosmed. memang saya memang aktif kalau untuk Facebook ya. Saya cukup aktif di Facebook. Waktu itu belum ada IG, belum ada YouTube segala belum ya, baru di Facebook. Ke teman-teman, tadinya memang pelanggan saya teman-teman biasa, teman-teman sekolah. Terus juga waktu itu memang alhamdulillah kenal dengan beberapa komunitas UMKM, jadi benar-benar baru gabung bareng-bareng dengan mereka. Terus ya kenalan dah, masing-masing kan kita punya ini ya, jadi sering datang ke acara UMKM. Jadi terus pelatihan, belajar, training UMKM tuh saya ikutin terus gitu. Jadi dari situ kan kenal temen yang satu, kenal ada link ini, link itu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Merangkak akhirnya sekarang punya 2 outlet ya. Ada 2. Yang satu di rumah, di mana sih lokasinya? Yang pertama rumah itu di mana? Dari tadi kan rumah ya, tapi rumahnya di mana? Iya, di Jalan Karyawan nomor 1 itu di Kompleks BI. Kompleks BI, daerah Kedaung, Daerah Ciputat. Kedaung, Ciputat. Jadi itu ada warungnya di situ. Dan kita memang udah ya selama 4 tahun terus itu, nanti kapan-kapan harus mampir juga ke sana. Oh iya, betul. Iya. Sampai sekarang suami masih terlibat? Masih. Couple juga. Iya, couple friender juga ya, Iya. suami istri. Jadi kita berdua ya masih terlibat, bahkan anak-anak pun kita libatkan. Wow. Anak-anak Iya, kita libatkan keren semua. ya. Jadi Ngajarin mereka dari nol Betul. untuk ini ya. betul. Karena saya pikir gini ya, apa ya? Namanya bisnis kita mau turunin buat siapa lagi sih? Betul, Gitu betul. kan. Kita Jadi mau warisan istilahnya heritage. ya betul. Kita mau nyari apa gitu kan. Kita nyari berkahnya juga, nyari senangnya juga, nyari rezekinya juga, tapi anak-anak paling enggak harus tahu juga di perjuangan kita dari nol tuh seperti apa. Mereka paham banget gitu kalau untuk hal ini. Jadi ada pelanggan pun berani, mereka juga bantu. Jadi walaupun saya ada pegawai tapi anak-anak tetap dilibatkan. Usia berapa anaknya? Anak yang paling besar udah lulus SMA, yang nomor 2 itu kelas 9 mau lulus SMP ya. Yang satu lagi kelas 6.
Dan mereka semuanya. dan semua mereka terlibat. Jadi Yang kayak SD pun juga yang SD terlibat, pun ya? terlibat karena kalau dilihat dari YouTube-nya Ayam Bakar GBW kan ada ya. Itu yang paling kecil ini yang senangnya ini. senangnya eksis di YouTube. Gitu. Iya, suka bikin-bikin review gitu lah. Iya, Seperti mantap itu. nih. Total udah berapa pegawai, Mbak? Pegawai saat ini ada total 5 ya. Ada 5 pegawai. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, dari modal 1 juta rupiah, kita sekarang berada di awal tahun 2022, ya berarti kisaran berarti 4 tahun mau 5 tahun ya. Nah, perkembangannya berarti kalau boleh tahu nih omsetnya sekarang berapa? Kalau bicara omset itu sekitar 30-40-an. 30-40 per bulan ya, dari 2 outlet ini ya. Kalau dibilang banyak banget enggak, tapi alhamdulillah lah paling tidak sudah bisa mencukupi. Iya. Dan ya paling tidak kita bisa membantu orang ya untuk apa lagi untuk pegawai segala macam itu. Betul. Alhamdulillah buka lapangan kerja, paling tidak apa usaha kita tuh jadi berkah gitu. Betul. Big dream-nya apa sih? Nah. Big Masa dream. orang bisnis kan nggak mungkin ya nggak punya mimpi Iya. gitu ya, pasti. Nggak mungkin sampai di sini aja kan, pasti Iya. terus lanjut. Betul. Buktinya aja juga dari 1 outlet menjadi 2 outlet. Nah, sekarang Alhamdulillah ya kalau untuk big dreams materi atau non materi banyak ya, banyak banget. Yang pasti kalau ke Baitullah itu sudah jadi mimpi kita, bawa apalagi bawa orang tua, terus juga paling tidak bisa bermanfaat untuk umat. Kalau saya lebih memang apa ya, bisnis ini bukan sekedar untuk cari uang buat diri sendiri gitu loh Mbak, tapi memang gimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kenapa saya jadi pengen nangis? Nggak apa. nangis aja Nggak kali apa. ya, nggak apa-apa. Gak tahu, Masya Allah. Nanti kita zoom nanti. Masya Allah. Nggak, jadi apa ya? Ini nangis beneran loh ini. Jadi nggak tahu ya. Tapi ini beneran saya mau nanya dia. Apakah ini ada kaitannya dengan kegiatan yang lain yaitu Sijum, nasi Jumat? Iya, ya, memang. Jadi mungkin ya Ayam Bakar GBW ini tidak lepas dengan Sijum. Jadi memang saya sendiri mulai Sijum itu. Jadi mungkin cerita sama teman-teman, Sijum itu nasi Jumat. Awal pertama kali saya jualan itu hari Selasa, saya ingat. Hari Kamis saya buat nasi. Saya tiba-tiba terpikir untuk gimana sih biar supaya nasi saya ini, ayam saya ini bisa berkah gitu, bermanfaat. Saya berikan untuk anak yatim dan juga guru ngaji saat itu Kamis sore. Saya bilang kan mereka kan biasa puasa kalau guru ngaji ya. Saya berikan di minggu berikutnya saya coba lagi ikan dan saya sempat mengajak teman-teman untuk ikutan berbagi nasi itu. Ya alhamdulillah untuk nasi Jumat ini sendiri tidak pernah terputus setiap Jumatnya. Jadi benar-benar istiqomah sampai ke 4 tahun sekarang ini. Jadi sudah lewat dari 4 tahun. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi semua keberkahan yang memang saya capai dari Ayam Bakar GBW ini mungkin ya memang karena memang gerak tangan Allah juga, karena dengan pergerakan saya juga. Bahkan 5 bulan ini kita juga bikin untuk warung makan gratis setiap hari. Nggak, si Jum itu sebenarnya apa sih, Mbak? Program atau produk? Nasi Jumat. Jadi berbagi nasi Jumat itu ke masjid-masjid kalau untuk sholat Jumat. Bisa juga kita kirim ke yatim juga, ke rumah-rumah yatim. Jadi memang itu tadi kenapa harus bermanfaat untuk orang lain, karena ya saya pernah merasakan gitu ya susahnya. Bahkan saya pernah merasakan gak punya beras, saya pernah merasakan tidak punya bawang. Dan saya tahu gitu gimana supaya orang-orang ini bisa bermanfaat dengan usaha saya. Kenapa sih? Jadi kalau big dream saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya harus kaya raya yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi nggak sekedar kaya untuk diri sendiri. Punya Pajero pengen. Punya Pajero pengen. Pajero Sport warna hitam. Nah, itu mimpi kami. bismillah ya, kita aminkan teman-teman. Bisa, kalau Amin. Bisa, iya. Amin. Sekarang kan masih warna putih ya. Mau diganti warna hitam. sekarang Alphard. Apa coba? Mau beli Pajero. Pajero. Kan biasanya berpengalaman mau iya. medan-medan yang lebih luar kota. Oh iya, biasanya kan cuman yang untuk untuk jalan-jalan santai aja ya. Olahraga ke Monas gitu. Iya. Bisa. Program-program ada nggak program-program promosi khusus tuh nasi Jumat tuh biarkan mengalir gitu aja.
promosi di warung ya, ada lah. Kita kadang sebulan sekali ada untuk promo-promo. Misalnya kemarin nih kita coba promosi untuk paket nasi liwet gitu. Jadi kita bikin untuk paket keluarga. Karena kan sekarang juga mulai nih teman-teman stay at home lagi nih, kayaknya udah mulai PJJ lagi, daring lagi. Ibu harus ngajarin anaknya lagi di rumah, pada sibuk kan udah sibuk ngajar nih. Untuk makannya susah, ya udah kita promosiin untuk paket nasi liwet. Jadi ada nasi liwet 4 porsi, ayam bakarnya 1 ekor, Online terus ya? tahu goreng. Ya, kita ada online juga kayak gitu. Jadi sebenarnya pandemi itu di sisi lain membuat orang kreatif ya. Iya. Terus berputar harus, supaya tetap harus. survive. Jadi di masa yang seperti ini tuh kita memang harus benar-benar Betul, kreatif. Gimana caranya? Ini misalnya lagi sepi, warung sepi, kenapa ya? Apa ya? Wah, memang kita kadang-kadang sepi, kita disuruh istirahat. Tapi kan tetap ada ikhtiar kita, kenapa ya? Misalnya udah berapa hari kok sepi, ada gini-gini. Kadang kita lihat ya tanggal segini. Tapi kan kita juga nggak bisa diem aja, nggak bisa. Ya udah sepi-sepi aja, nggak Iya, gitu juga. Tetap harus gimana caranya supaya tetap rame, tetap ada Menariknya orang. nih kapal plannernya nih, pembagian Mbak Maya sama suami. Pembagian kerjanya gimana? Nah, kalau saya kan memang keluar ya, ketemu teman-teman UMKM, betul. keluar. Nah, suami tuh lebih senang di rumah, dia yang rajin tuh bikin taman, dia yang rajin nanam bunga, alhamdulillah. Tapi misalnya masalah pegawai semua, paling bagian saya curhat, ntar dia ya begini. Dia yang istrinya yang mengatur semua tuh, tetap kendalinya ada di suami. Iya, Gitu. iya. Jadi ya dua pribadi yang berbeda tapi Iya, ya betul. nyatu lah, Iya, alhamdulillah. iya, betul. Melengkapi. Betul, Nah. saling melengkapi. Berbagi tugasnya kan di situ ya, berbagi peran sesuai dengan kapasitas masing-masing Betul, gitu kan betul. ya. Pandemi ngaruh nggak Pandemi ya. ke omset? Ke omset ya. Kalau justru kalau saya lihat titik balik naiknya ayam bakar Gebo itu saat pandemi. Oh gitu ya? Iya. Jadi ramenya itu awal pandemi. Justru waktu itu saya kebetulan sebelum pandemi itu saya kena cacar. Dan saya isolasi mandiri. Jadi Sebelum ada pandemi sudah isolasi mandiri Jadi 2 dia. minggu sebelum lockdown bulan Maret itu, saya kena sakit cacar dan saya benar-benar 1 atau 2 minggu itu diam di dalam kamar, nggak boleh kemana-mana. Saya lihat pemasukan kok sedikit, bahkan ada hari apa gitu sampai 0, sampai zong gitu kan. Saya langsung berpikir, begitu saya sehat, saya langsung berpikir terus ini harus apa ya, seperti apa ya, bagaimana saya harus menyiasati. Nah, ternyata habis itu kan lockdown lagi untuk pandemi. Ya itu tadi saya pikir kenapa akhirnya bikin untuk yang keluarga tadi. Nah, begitu itu kan. Jadi selama ini kan potongan ayam biasa, ayam paha atau dada. Akhirnya pada saat pandemi itu saya bikin untuk 1 ayam bekakak, 1 ekor. Dan ternyata itu langsung bus. Family ya. Ya, untuk Online family. ya? Online juga Online jualannya? juga datang juga yang kadang temen dari temen gitu ya. Atau GoFood juga ya. Alhamdulillah langsung itu. Mana yang diminati ayam yang gede. Betul, yang Itu ya. diminati itu ya. Untuk Best sellernya keluarga. kita ayam yang gede dan sate kulit ini. Iya, sate sate kulitnya kulit ini empuk teman-teman. Empuk, lembut gitu. Jadi inovasinya itu bikin ayam bekakak sama sate kulit ini, dan itu langsung bikin boom, alhamdulillah. Mohon maaf bukan mengecilkan yang lain, tapi di saat orang lain berkeluh kesah, alhamdulillah kita malah menanjak. Oke. Kalau yang jadi andalan adalah ayam bakar ini sama ayam bekakak tadi ya, yang untuk ukuran gede. Tapi sebenarnya itu menunya apa aja sih? Jadi selain ayam bakar kita ada bebek juga. Ada bebek ya? Ada bebek bakar goreng, ada ikan bakar goreng, ada sebenarnya kalau di warung itu kita juga mulai inovasi, ada kan banyak orang nongkrong juga kadang-kadang kan kita coba bikin sosis, sate hati ampela, pokoknya aneka sate baso. Yang kayak gitu. Jadi lumayan bikin ya, kita cari inovasi gitu loh, supaya kadang kan mungkin orang bosan sama ayam, Iya, carinya betul. bebek, bosan Iya. sama bebek carinya ikan, seperti itu. Jadi nggak cuma ayam bakar aja yang ada di warung Gebo. Iya. Terus gimana cara Mbak Maya ini mengetahui selera pasar? Kalau untuk selera pasar memang di awal kita juga udah coba ngetes, dan memang kita juga lihat ya, seperti dari dalam keluarga juga lah, paling senang tuh apa sih? Ayam, balik lagi ke tadi ayam lagi terus coba inovasi ke bebek, karena kan ya temennya ayam ya bebek. Iya. Kadang saran teman-teman juga gimana kalau ini, karena kan saya juga kan ikut kayak ya training tadi ya, dapat motivasi dari guru-guru, coach, mentor bisnis seperti itu, kita ikutin gitu. Jadi memang dari pasar juga, tes market juga seperti itu. Akhirnya jadilah menu-menu andalannya ya. Maya,
dalam Mbak Maya menjalankan usaha ini kira-kira ada masa-masa pahitnya nggak sih? Manis Kan terus. nggak mungkin masa usaha manis terus ya. Ada pernah ngalamin 1 bulan gak ada omset gitu? Kalau untuk masa pahit sebenarnya untuk saya sih orangnya easy going ya Mas. Jadi saya nggak ngerasa pahit-pahit banget, nggak, bodo amat. Bener, saya tuh orangnya, Ini emang ada. saya nggak, bener, saya orangnya Jadi cuek. nggak Jadi susah. gini, jadi walaupun misalnya nggak ada penjualan, saya anggap saya harus istirahat. Karena mungkin kemarin-kemarin rame, capek, jadi saya harus istirahat. Tapi tetap kita mikir kalau memang lebih dari 3 hari sepi, oh itu kenapa-napa nih, gitu gitu. ya. Langsung bikin promo, langsung buka sesuatu hal yang bisa bikin rame lagi gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak peduli mau pahit mau enggak, mau rame mau enggak, saya orangnya cuek aja. Alhamdulillah ini lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Closing statement nih Mbak. Mbak ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mau berwirausaha ke teman-teman supportnya lah. Kita jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk memulai. Memang harus pede. Itu harus nomor 1, itu harus pede, harus yakin dengan apa yang kita jual. Produk kita sebagus apa sih? Gitu. Kita harus pede. Terus untuk ngiklan juga jangan malu. Pokoknya ajar aja terus. Iklan, pasti orang akan tahu gitu. Sekarang nggak beli, besok beli. Insya Allah. Dan jangan lupa sedekah. Sedekah itu nomor 1. Jadi apapun usaha kalian, mau dari kuliner, Betul. pakaian, pokoknya fashion apapun, craft, untuk sedekah itu nomor 1. Jadi jangan takut, rezeki dari Allah. teman-teman gitu ya, tadi kita ngobrol-ngobrolnya sama ownernya Ayam Bakar Gboy alias ABG. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.